selanjutnya itu tadi kan ada akar primer dan akar liar. Nah, untuk akar liar itu bersifat permanen atau temporer. Nah, itu muncul akar itu muncul di bagian batang, bisa daun dan bagian jaringan lainnya. Nah, kemudian itu biasanya akarnya itu bisa mencapai tanah dan bisa juga tidak sampai menyentuh tanah. Nah, untuk biasanya akar liar ini berfungsi untuk menyerap air, kemudian mengalami modifikasi untuk penyerapan, kemudian sebagai penopang dan lain-lain. Nah, akar ini terdiri dari epidermis, tudung akar, kemudian korteks, kemudian stel dan endodermis terakhir. Nah, itu dia terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama tadi apa? Tudung akar, kemudian epidermis, kemudian korteks, kemudian endodermis, kemudian stel. Nah, untuk selanjutnya itu daun. Selanjutnya itu daun. Nah, daun itu adalah salah satu organ yang berperan sebagai tadi batang ya. Nah, batang itu merupakan bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah, kemudian yang berfungsi untuk menopang daun, kemudian bunga, kemudian buah. Nah, batang ini terdiri dari yang pertama itu epidermis, kemudian korteks, kemudian stel. Nah, untuk daun itu merupakan suatu organ tumbuhan yang dimana dia itu berperan sebagai pabrik pengolah makanan pada sebagian besar tumbuhan. Nah, daun ini terdiri dari epidermis, kemudian mesofil, kemudian jaringan penguat, jaringan pengangkut, kemudian yang terakhir itu mesofil tadi sudah ya, mesofil. Nah, selanjutnya jaringan sekretori, itu dia. Nah, kemudian itu untuk bunga. Nah, bunga itu alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Dikatakan bunga sempurna, dia harus memiliki benang sari dan putik. Dikatakan bunga sempurna, dia harus memiliki alat reproduksi seperti mahkota dan kelopak. Itu dia. Nah, selanjutnya buah. Buah ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Nah, buah ini itu berdasarkan sifat dinding buah itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu buah kering pecah. Itu contohnya itu seperti kedelai. Buah kering tidak pecah itu contohnya seperti jagung dan padi. Nah, yang ketiga itu yaitu buah berdaging. Nah, buah berdaging ini contohnya seperti krisak, jeruk dan mentimun. Itu dia contohnya. Nah, kemudian biji. Nah, biji ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Nah, kulit biji itu berdiferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma di dalam sebuah biji tersebut. Itu dia. Nah, biji itu berdasarkan ada atau tidaknya endosperma itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu endosperma itu memiliki endosperma, kemudian non endosperma dia tidak memiliki endosperma. Nah, dari pemaparan ibu tadi, apakah ada yang tidak mengerti? Silakan ditanyakan kepada ibu. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Semua mengerti semua? Mengerti. Kalau sudah mengerti, ibu akan meminta kepada kalian, silakan kalian untuk salah satu menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran
secara proses. Jaringan Medestep terbagi menjadi dua, yaitu jaringan dan Medestep sekunder. Dan sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Medestep apikal, Medestep interkalar, dan Medestep lateral. Yang kedua ada jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel Medestep primer maupun sekunder yang telah terdiferensiasi melalui perubahan. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar parenkim, jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan pengangkut atau vaskuler. Ya, bagus ya, kesimpulan yang sangat bagus. Sudah bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita. Nah, Ibu akan menambahkan kesimpulan dari teman kalian. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa jaringan jaringan pada tumbuhan itu Medestep, kemudian permanen. Nah, Medestep ini, jaringan Medestep ini dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Selanjutnya sekunder itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu apikal, kemudian interkalar, kemudian lateral. Nah, selanjutnya permanen itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pelindung, epidermis, kemudian jaringan dasar atau parenkim, kemudian jaringan penyokong atau penguat, kemudian jaringan pengangkut atau vaskuler. Nah, kemudian untuk organ-organ pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Nah, organ vegetatif itu yaitu contohnya yaitu akar, kemudian batang, kemudian daun. Nah, kalau generatif itu contohnya bunga, kemudian buah, kemudian biji. Nah, baik anak-anak, itulah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Tidak ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Tidak ada yang sudah mengerti semua? Sudah. Berarti tidak ada yang tidak mengerti ya, semuanya mengerti. Nah, jika anak-anak Ibu sudah mengerti semua, Ibu akan melakukan kuis hari ini. Siap? Siap. Bagus. Kalau siap, Ibu akan bagikan soalnya kepada kalian. Silahkan tulis nama, kemudian silahkan tulis kelas dan hari atau tanggal ya. Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Kalau sudah, silahkan kumpulkan ke meja Ibu. 1 orang yang mengumpulkan ya. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan. Sudah. 1 orang saja yang mengumpulkannya ya. Sudah? Sudah. Oke, bagus. Silakan lanjut. Kumpulkan 1 orang saja yang mengumpulkan. Ya, baik. Nah, karena kuisnya sudah selesai, Ibu akan memeriksa apakah hasil kuis kalian ini bagus-bagus. Karena Ibu akan melihat tujuan pembelajaran kita ini tercapai atau tidak dari hasil kuis ini ya. Jika nilai-nilainya anjlok, berarti kalian tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Berarti kalian belum mengerti dari materi yang disampaikan dan teman-teman kalian yang disampaikan tadi ya. Baik, tulis sebentar ya. Ibu akan dulu. Jangan ribut ya. Nah, sebentar Ibu paraf dulu karena udah nilainya sudah Ibu ingat ya. Baik, jika dilihat dari hasil kuis kalian ini,
lihat semuanya sudah bisa menjawab ya, bisa sesuai dengan kriteria yang dibuat mengenai penilaiannya, dan semuanya ada yang bagus nilainya. Semuanya bagus berarti tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai. Alhamdulillah ya, kita ucapkan alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu ini tidak ada yang tidak mengerti mengenai materi yang sudah disampaikan oleh ibu dan kawan kalian atau teman kalian ya. Nah, karena sudah selesai, ibu akan bagikan siapa yang tertinggi di kuis ini. Ibu akan kasih apresiasi ya, supaya semuanya termotivasi untuk belajar terus ya. Baik, nah untuk yang di sini ibu akan memberikan juara 1, juara 2, juara 3, harapan. Nah, baik. Nah, yang tidak yang tidak mendapatkan hadiah itu jangan bersedih hati ya, jangan berkecil hati, terus belajar lagi ke depannya. Baik. Nah, ibu akan bagikan nih nilainya yang nilainya tertinggi di sini, yaitu Mila, silakan tepuk tangan untuk Mila. Bagus ya, silakan ambil apresiasinya, silakan ke depan. Nah, silakan ke depan. Untuk nilai yang kedua yang bagus itu dimenangkan oleh Sinta. Bagus, silakan. Nah, silakan maju. Nah, untuk selanjutnya itu yang ketiga itu akan siapa ini? Dimenangkan oleh Nita. Silakan maju. Nah, selanjutnya untuk harapan untuk Risma. Silakan Risma. Nah, untuk juara 1 silakan. Ini tepuk tangannya. Ya, silakan kesini lagi supaya apa ya? Nah, untuk yang kedua nilainya semangatin belajarnya ya. Nah, untuk ketiga, oke, semangatin belajarnya ya. Nah, untuk harapan semangatin belajarnya ya. Oke, bagus. Nah, silakan tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk, kembali duduk lagi. Sudah ya, karena sudah, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini sudah siap dan sudah tercapai, maka ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan semoga kalian terus belajar, tidak ada yang kecil hati dan tidak dapat hadiah. Jangan berkecil hati ya. Tingkatkan lagi belajar kalian supaya kalian bisa besok mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, anak-anak, sebelum tutup, ibu akan ingatkan kalian supaya jagalah kesehatan kalian. Jangan lupa belajar, jangan lupa baca-baca lagi materi yang sudah disampaikan, yang sudah dijelaskan, sudah dipaparkan oleh gurunya ataupun temannya. Jangan lupa dibaca lagi. Nah, untuk keluar, tolong gunakan masker ya, gunakan masker, dan jangan lupa membawa sanitizer, hand sanitizer, karena supaya kita terhindar dari paparan COVID-19 ya. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Oh iya, ada satu lagi tugas. Ibu sampai lupa tugasnya. Yang untuk makalah minggu depan dikumpulkan ya. Jangan lupa ini dua kelompok, dua makalah yang dikumpulkan. Kemudian untuk tugas yang selanjutnya kita cari, coba ditulis dulu.
kerjakan di rumah. Yang pertama itu cari jurnal mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tubuh kaki. Setelah kalian dapat, kalian ringkas ya, mulai dari judulnya, penulisnya, abstraknya, barulah kalian ringkas isinya ya, beserta kesimpulannya. Mengerti semua? Mengerti. Kalau sudah mengerti, pembelajaran kita sudah habis dan jamnya sudah habis, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jangan lupa belajar ya. Ingat kalau keluar jangan lupa pakai